Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini aku Dewi Syamdi kembali hadir menemani hari kalian di frekuensi yang setia menyimpan cerita. Di ruang sunyi, tempat rahasia berani bernapas, di mana aku yang akan jadi pemandu kalian untuk memasuki sebuah novel audio horor dan misteri, sebuah kisah yang tidak hanya ingin didengar, tapi juga dirasakan antara batas logika dan kejanggalan. Aku Dewi SMD dan inilah Bermadukan Jin bagian 29. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Selamat mendengarkan. Rahma memeluk Dinda lebih erat, karena kini ia tahu yang harus diselamatkan bukan hanya satu jiwa, dan waktu mereka mungkin tidak banyak. Rahmah merasa kalau nyawa Dinda sedang terancam seperti Maya. Rahmah membantu Dinda mengenakan pakaian bersih yang longgar. Tangan Dinda pasrah di sisinya. Tidak membantu, tidak menolak. Tubuhnya seperti hadir tanpa benar-benar ada. Rahmah memilih baju berlengan panjang, menutup bekas-bekas yang tidak perlu dilihat siapapun. Mereka kembali ke kamar. Rahmah mengganti spray dengan yang baru. Spray lama ia lipat perlahan. Matanya sempat terhenti pada noda kecoklatan yang masih membekas di sudut kain. Tangannya gemetar. Namun ia tidak menangis. Tangis rasanya sudah terlalu jauh tertinggal sejak Maya pergi. Duduk sini, ucap Rahmah pelan. Dinda menurut. Ia duduk di tepi ranjang. Punggungnya membungkuk. Bahu turun seperti memikul beban yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil. Tatapannya kosong. Tidak menatap Rahmah. Tidak menatap kamar, entah menatap apa. Rahmah keluar sebentar ke dapur. Ia membuatkan segelas teh hangat dan roti tawar sederhana. Tidak ada selera memasak sesuatu yang rumit. Semua terasa berat, termasuk udara di rumah itu. Saat kembali, Dinda masih di posisi yang sama. Minum sedikit, kata Rahmah sambil meletakkan gelas di meja kecil. Biar tenggorokanmu gak kering. Dinda menatap gelas itu lama, lalu menggeleng pelan. Rahmah tidak memaksa. Ia duduk di kursi, agak menjauh, memberi ruang. Tidak apa-apa, katanya lembut. Pelan-pelan saja. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu Dinda bicara. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Aku tidak mau jadi istrinya. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa air mata, tanpa tekanan suara. Justru itulah yang membuat Rahmah tercekat. Rahmah menarik napas dalam-dalam. Teteh tahu. Dinda menoleh. Teteh tahu, tapi tetap membiarkanku di sini. Kata-kata itu menusuk, namun Rahmah tidak membela diri. Ia menunduk. Teteh salah, ujarnya jujur. Teteh terlalu takut, terlalu lelah, dan terlalu lama menutup mata. Dinda tertawa kecil. Pahit, aku dipaksa menikah, dipaksa tidur satu kamar, dipaksa jadi istri. Tangannya mencengkeram kain celana. Tapi setelah itu, aku ditinggal seperti barang rusak. Rahmah merasakan dadanya sesak. Ia mendekat, duduk di sisi ranjang, masih menjaga jarak. Apapun yang terjadi, itu bukan salahmu. Dinda menggeleng. Kalau bukan salahku, kenapa aku yang malu? Kenapa aku yang ingin menghilang? Rahmah tidak langsung menjawab. Ia tahu. Tidak ada kalimat yang bisa langsung memperbaiki luka seperti itu. Apa Daryat menyakitimu lagi setelah malam itu? Tanyanya akhirnya, pelan tapi tegas. Dinda menggeleng. Tidak. Ia tersenyum tipis. Ketir. Mungkin karena dia sudah dapat yang dia mau. Rahmah mengepalkan tangan di pangkuannya. Kamu tidak sendirian di rumah ini, katanya kemudian. Selama Teteh masih bernafas, Teteh tidak akan membiarkan kamu diperlakukan seperti itu lagi. Dinda menatap Rahmah lama. Ada ragu, ada lelah, ada sisa harap yang nyaris mati. Kalau aku kabur, tanyanya lirih. Kalau aku pergi dari rumah ini, Rahmah terdiam sejenak, lalu berkata jujur. Teteh tidak akan menghalangi, tapi kita harus pikirkan caranya. Aman, tidak gegabah. Dinda menunduk, air mata akhirnya jatuh. Satu, lalu dua, tanpa isak. Rahmah menggeser tubuhnya perlahan dan memeluk Dinda dari samping. Kali ini Dinda tidak kaku. Ia bersandar, seolah tubuhnya memang sudah lama menunggu untuk jatuh. Rahmah mengelus punggungnya pelan. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata manis, hanya kehadiran. Dan rasa iba yang perlahan berubah menjadi tekad. Bahwa apapun yang sudah direnggut dari Dinda, setidaknya harga dirinya tidak akan ikut dikubur dalam diam. Rahmah tidak langsung tidur malam itu. Setelah Dinda terlelap tidurnya dangkal, napasnya kerap tersengal seperti orang yang dikejar mimpi. Rahmah duduk di lantai kamar, bersandar pada dinding. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Pikirannya berputar tanpa henti. Rumah ini tidak baik-baik saja. Bukan hanya karena Daria, bukan hanya karena pernikahan paksa. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, yang menekan dada Rahmah sejak lama. Sesuatu yang membuat kematian Maya terasa tidak wajar.
membuat Daryat berubah menjadi lelaki yang tidak lagi ia kenali, dan membuat perempuan-perempuan di rumah ini selalu kalah sebelum sempat melawan. Menjelang subuh, Rahmah mengambil wudhu. Tangannya gemetar saat air menyentuh kulit. Ia syalat dengan khusyuk yang tertatih. Doa-doanya tidak lagi panjang, hanya pengakuan lelah dan permohonan petunjuk. Di sujud terakhir, satu nama terlintas di benaknya, Ustadz Harun. Ia bukan orang sembarangan, seorang ustadz kampung yang dikenal pendiam, tidak suka mencampuri urusan orang, dan jarang bicara tanpa alasan. Justru karena itu, Rahmah mempercayainya. Lelaki itu tidak mudah menghakimi, dan tidak mudah terpesona oleh cerita dramatis. Pagi harinya, Rahmah berpura-pura sibuk di dapur. Ia menyiapkan sarapan sederhana, memastikan Dinda sudah bangun dan makan sedikit. Dinda tidak banyak bicara, tapi setidaknya ia menurut. Teh mau kemana? Tanya Dinda saat melihat Rahmah mengenakan kerudung dan tas kecil. Keluar sebentar, jawab Rahmah sambil tersenyum tipis. Ada urusan. Dinda menatapnya, seolah ingin bertanya lebih jauh, namun mengurungkan niat. Ia hanya mengangguk pelan. Rahmah melangkah keluar rumah dengan hati-hati, memastikan tidak bertemu Daryat. Udara pagi terasa lembab. Sisa hujan semalam masih menempel di tanah. Setiap langkah menjauh dari rumah itu membuat nafasnya sedikit lebih lega. Meski rasa bersalah tetap menggantung. Rumah Ustadz Harun tidak jauh, hanya beberapa gang dari sana. Rumah sederhana, temboknya kusam, halaman depannya bersih. Pintu terbuka. Suara orang mengaji terdengar lirih dari dalam. Rahmah mengucap salam dengan suara tertahan. Masuk, Rahmah. Jawab suara lelaki itu dari dalam. Seolah sudah tahu siapa yang datang. Rahmah duduk bersila di ruang tamu. Tangannya saling menggenggam, mencari keberanian. Ada apa? Tanya Ustadz Harun tenang, menatap Rahmah tanpa menghakimi. Rahmah menarik napas panjang. Saya ingin bertanya tentang rumah. Ustadz, tentang keluarga, tentang suami saya. Ustadz Harun menunggu, tidak memotong, tidak menyelah. Sejak beberapa waktu ini, lanjut Rahmah, suaranya bergetar. Rumah terasa berat, banyak kejadian yang tidak wajar. Suami saya berubah, kasar, seolah tidak punya rem. Ustadz Harun mengangguk pelan. Dan kamu? Saya sering merasa takut. Jawab Rahmah jujur. Takut bukan hanya pada suami saya, tapi pada rumah itu sendiri. Hening sejenak. Ustadz Harun meletakkan kitab kecil yang tadi dibacanya. Tidak semua masalah rumah tangga hanya soal emosi dan nafsu. Katanya pelan. Kadang ada dosa yang dipelihara terlalu lama. Kadang ada kezaliman yang dibiarkan. Sampai ia mengakar. Rahmah menunduk. Apakah Ustadz pernah merasa suatu tempat bisa menyimpan keburukan? Tanyanya ragu. Bisa. Jawab Ustadz Harun tanpa ragu. Tempat yang lama dipakai untuk menindas, menyakiti, atau menyimpan rahasia gelap. Bisa meninggalkan jejak. Bukan selalu hal gaib, tapi rasa. Rahmah mengangkat kepala. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ustadz Harun menatapnya lama. Yang pertama, melindungi yang lemah di rumahmu. Jangan biarkan kezaliman berulang. Rahmah langsung teringat Dinda. Yang kedua, lanjutnya, jangan menanggung ini sendirian. Jika perlu, aku akan datang ke rumahmu. Bukan untuk mengusir apapun tapi untuk melihat, mendengar, dan menilai. Rahmah menelan ludah. Ustadz bersedia. Ustadz Harun mengangguk. Tapi kamu harus siap. Kadang yang paling berat bukan apa yang ada di rumah itu, melainkan siapa yang membiarkannya ada. Rahmah memejamkan mata sejenak. Ia tahu langkah ini akan mengubah banyak hal. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendirian. Dan di luar rumah Ustadz itu, angin pagi berhembus pelan, bukan membawa ancaman, melainkan peringatan bahwa kebenaran tidak akan lagi diam. Bersambung. Sampai di sini dulu ya. Aku Dewi SMD akan kembali hadir besok, masih bersama novel horor dan misteri, novel audio. Dan tentunya masih bersama Bermadukan Jin. Akhir kata aku Dewi SMD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.